mencantumkan nama dan jabatan. Silakan Pak Hidir, dipersilakan. Halo. Halo, silakan Pak Hidir, suaranya sudah terdengar. Halo Pak, lanjut silakan, suara Bapak sudah terdengar dengan jelas. Konten saya sudah bisa dilihat belum, Herman? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, oke. Silakan. Halo? Halo Pak. Halo, silakan, suara Bapak terdengar jelas, konten Bapak sudah bisa dilihat. Waktu Bapak sampai pukul 10 lebih 15 menit. Silakan Bapak, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipanggil Ibu VKT BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Ibu Sri Sri Suwayuni ya. Mudah-mudahan itu menjadi definitif. Kemudian yang rekan saya Ibu Dayati, juga Ibu Erma selaku moderator pada pagi hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta seminar daring pada pagi hari ini. Saya diberi waktu oleh moderator kurang lebih sampai 10.15. Mudah-mudahan bisa sampai ya, karena materi ini sebetulnya banyak gambar-gambar saja. Mudah-mudahan ini menjadi wacana kita untuk berdiskusi ya. Pada hari kependudukan yang ditaja pada hari ini ya, hari kependudukan itu dimulai sejak tahun 87. Ketika itu penduduk masih 5 miliar tanggal 11 Juli. Sekarang sudah kurang lebih 7,8 miliar. Jadi lumayan banyak pertambahannya penduduknya itu ya. Jadi ini ada gambar sedikit karena saya dengan Bu Risma Dayati itu adalah basicnya dari pengajar ya. Saya memang ya di akhir-akhir ini sejak adanya COVID-19 kita sudah dihebohkan dengan pola baru, yaitu dengan seminar daring. Kalau kita lihat di gambar ini dari National Training Laboratories ya, bahwa retensi rata-rata setelah 24 jam itu konsentrasi mahasiswa maupun siapapun yang seminar daring tentu menurun, kecuali yang ngomong seperti sekarang saya. Kalau yang pasif itu hanya 30%, bahkan audio visual hanya 20%. Saya tidak tahu Bapak Ibu peserta yang lain apakah sedang memperhatikan atau tidak. Jadi mudah-mudahan dalam masa yang singkat ini saya bisa memberikan paparan, kita diskusikan lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu, tadi saya gambarkan bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Sri bagaimana perkembangan penduduk di Indonesia khususnya di Jawa Timur, dan selama ini kita berbicara tentang penduduk atau KB ya, itu selalu identik dengan kelahiran ya, terutama alat kontrasepsi. Padahal berbicara tentang penduduk itu sangat makro ya, bisa tentang kesehatan, bisa tentang kematian, kelahiran ya, tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Jadi momentum kita pada pagi hari ini tentang hari kependudukan, tentunya kita akan membahas dalam beberapa beberapa materi ya, yang juga nanti akan disampaikan oleh Bu Rizka tentang kekerasan gender ya. Beliau ini memang ahlinya di situ. Ini ada gambar yang perlu kita lihat ya, kita renungkan. Ini gambar Georgia Guidestone. Jadi semacam monumen yang kalau kita lihat di Google ini ya, inilah siapuan ini dibangun tahun 79 tahun 50. Monumen ini menceritakan ya, ada batu granit yang ditulis dengan 8 bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Sanskerta, dan salah satunya adalah bahasa Inggris. Jadi monumen ini berada di negara bagian di Amerika. Amerika itu ada kurang lebih 51 negara bagian. Salah satunya tentu lebih besar daripada Indonesia. Indonesia hanya 34. Nah ini di Georgia itu kalau kita dari Atlanta ke Batu ini kurang lebih 150
kilometer ya Pekanbaru Dumai kira-kira begitu ya. Ada batu ini yang tertulis kira-kira itu tertulis bahwa selayaknya populasi manusia itu supaya terjadinya keseimbangan alam, kemudian terciptanya kesehatan karena diversity, itu hanya mampu ya, kira-kira 500 juta penduduk. Sementara tadi saya sampaikan kurang lebih sekarang sudah 7,8 juta. Maka tentu penduduk ini bukan main banyaknya, maka kita harus sebagai tetap menjadikan ancaman bagi kita akan berbagai hal. Baik Bapak Ibu peserta webinar ya. Ini kira-kira gambaran umum bahwa kalau kita lihat ini saya membaca ya, tadi malam saya membuat kira-kira gambaran-gambaran seperti ini ya. Perempuan yang pernah kawin yang berumur 15 sampai 49 tahun ya, yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi itu hanya 48,27%. Jadi masih ada kurang lebih 52 ya yang belum menggunakan alat kontrasepsi. Ini potensi untuk kita kembangkan lebih lanjut oleh KKB yang tadi disampaikan oleh Bu Sri dengan lugas, dengan paparan yang jelas bahwa KKBN sudah berubah paradigmanya, kemudian juga cakupannya lebih diperluas. Tetapi menurut laporan dari tirto.id, ini media massa yang lumayan ngetop sekarang, bahwa 73% itu ibu-ibu yang melahirkan, hanya 73% ibu-ibu yang melahirkan ke pelayanan kesehatan. Jadi masih ada kurang lebih 27%. Nah 27% ini kemana? Tentunya bukan ke pelayanan kesehatan. Bisa jadi ke dukun, ya paraji, ke kuntilanak, kemana-mana. Maka kalau kita lihat topik yang pagi ini kita bahas ya, tentang angka kematian ibu, maka angka kematian ibu masih menjadi problem utama di negara Indonesia. Walaupun menurut tren terakhir ada penurunan, menurut ceritanya seperti itu. Baik kita lihat. Ini kita lihat untuk kasus beliau. Ini saya ambil dari profil kesehatan, ya, kesehatan provinsi dari BPS. Kondisi 2000 tahun ini ada gambar ya. Ini penduduk beliau itu kurang lebih sudah 6 juta. Sudah terang, sudah hampir banyak penduduk beliau itu, bukan lagi 50 jutaan seperti tahun-tahun 2010 kemarin. Tapi jumlah bidan per provinsi itu hanya 7.300 sekian. Jadi rasionya mungkin 1 berbanding 107. Dan ini artinya walaupun sudah ada bidan, kemudian banyak sekolah tinggi kesehatan, tes API dan lain-lain, tapi di Riau rasionya masih kurang. Kalau kita lihat lagi di gambar sebelah kanan, Bapak Ibu kita lihat ya, ini kondisi Riau tahun 2019 dari BPS juga saya ambil ya, bahwa yang melahirkan di rumah itu masih 25,62%. Jadi masih banyak, tadi saya kutip dari Tirto ID ya, secara nasional 73%, ibu hamil sudah ke Yankes, 27% nasional sudah masih ke tenaga tradisional. Untuk Riau 25%, jadi masih dalam tataran memang mewakili bahwa masih banyak di Riau yang ibu melahirkan ke tenaga tradisional. Bukan berarti tenaga tradisional itu jelek atau segala macam, tapi potensi terjadinya gagal, kelahiran gagal dan lain ini menyebabkan maka angka kematian ibu masih tinggi. Di samping itu kematian ibu ini banyak hal-hal lain, bukan hanya sekedar akses tentang layanan kesehatan, tetapi juga banyak sekitar tabu mitos ya, yang menyebabkan ibu-ibu di desa terutama ya, jadi malnutrisi. Saya pernah tahun 2013 melakukan kajian tentang mitos dan tabu hamil di kalangan ibu hamil di daerah Kuansing bersama Ibu Tiko ketika itu ya, dari PSKPW
Lemrit menemukan banyak ibu-ibu di daerah Wansing yang mengalami malnutrisi dan lain-lain, termasuk anaknya, bayinya, ya. Karena banyak mitos-mitos yang kadang-kadang tidak kondusif lagi ya, untuk kondisi sekarang. Nah ini gambaran umum tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan ke depan, terutama para PKB di lapangan. Bukan hanya sekedar bagaimana memberikan pencerahan terkait dengan alat kontrasepsi, tapi juga harus menyentuh kultur yang hidup di dalam masyarakat. Baik Bapak Ibu, ya, kita teruskan ya. Kalau memang waktu sudah habis minimal 10 menit atau 5 menit tadi seperti Bu Sri tadi diberitahu. Baik, Baik, Pak. sekarang pertanyaannya terkait dengan apa yang dipaparkan Ibu Sri tadi, kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Rizka. Mengapa remaja itu penting untuk kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan hari pendudukan yang 11 Juli minggu lalu kita bahas. Kita seringkali mendengar sekarang ini generasi milenial, kemudian ada lagi generasi zilenial. Milenial itu milenial. Ketika kita mungkin zaman Ibu Sri, ya zaman saya, ya, kita dulu ada tahun 2000 awal itu ada warna milenium. Milenium itu warnanya abu-abu. Abu-abu itu apa tafsir dari warna abu-abu? Abu-abu itu tafsirnya adalah warna yang percampuran hitam putih. Ya. Tidak hitam, tidak putih, sehingga kita gamang, nggak jelas. Orang bilang di sini sekali bilang hijau. Jadi memang generasi milenial ini penuh kegamangan, ya, penuh kegalauan. Di satu sisi dia sudah pindah ke generasi baru, ke alam baru, tapi dia belum siap. Oleh karena itu, ini tantangan di dalam konteks terutama bonus demografi yang sering kita gembar-gemborkan di akhir-akhir satu dasawarsa ini. Kalau kita lihat bonus demografi, melihat prediksi, ada dua prediksi bonus demografi itu, prediksi 2010 atau prediksi selisih cemas. Kalau prediksi menurut sensus 2010 itu kita akan memasuki di era bonus demografi itu kira-kira tahun 2023 kira-kira gitulah, 2028 sampai 2033. Tapi kalau menurut prediksi yang supas, justru bonus demografi ini sekarang kita masuk di era sekarang ini. Maka generasi milenial ini kita perlu bina, tapi kita perlu kembangkan lebih lanjut ya, supaya mereka tidak salah kaprah. Tadi sekilas pintas Bu Moderator menyampaikan ada kasus kemarin 37 anak-anak segala macam narkoba, pesta seks segala macam, itu tantangan. Karena SMP padahal seperti itu. Maka penting kita bahas terkait dengan remaja ini. Apa itu generasi milenial? Saya kira ini Bapak Ibu juga bisa menyimak ya, banyak di Google ya, atau di internet. Paling tidak definisinya ada beberapa generasi, ada veteran, umat ya, Gen Y, Gen Y, Gen Z. Ya. Nah saya sendiri mungkin berada di generasi Gen X ya, atau generasi boomer. Ya. Boomer itu ketika booming tahun-tahun 60-an, tapi belum berhasil. Tapi itu kan berhasil ketika tahun 70-an ya, sampai 2001 kurang lebih seperti itu. Ketika era informasi masuk, mulailah terjadi penurunan ya, seperti itu. Nah, generasi milenial itu siapa? Generasi milenial itu mereka yang lahir tahun 81 sampai tahun 96 ya. Termasuk mungkin adik-adik sekarang peserta webinar pada pagi hari ini juga banyak generasi milenial. Kemudian generasi X, zilenial itu tahun-tahun 97 sampai tahun 2000-an. Nah, ini tantangan bagi kita ya, terutama orang tua, termasuk juga penggiat-penggiat kegiatan keremajaan, masuk genre dan lain-lain ya, PIK dan lain-lain, ini perlu kita rangkul ya. Karena mereka ini adalah rawan ya, terhadap godaan-godaan, karena mereka lebih familiar dengan teknologi, mereka lebih mengenal internet, sosial media, video game, handphone dan lain-lain. Bahkan banyak atau ada beberapa berita yang kita lihat di media massa, orang bunuh diri atau membunuh gara-gara kecanduan main game dan lain-lain seperti itu.
Ini juga tantangan bagi kita. Kalau kita tidak bisa membina mereka, jadi mereka memang lebih paham ya tentang teknologi ketimbang kita atau kami lah. Saya tidak menyangka ketika saya kuliah dulu guru-guru saya yang pakai kapur papan tulis ya. Kemudian ketika S2 juga guru-guru saya masih pakai kapur ya. Sekarang semua sudah menggunakan laptop, infocus dan lain-lain. Satu sisi teknologi ini menguntungkan bagi kita, seperti sekarang ini kita mudah. Bapak Ibu mungkin ada yang dari Aceh, ya, dari mana-mana saya lihat ya, ada yang dari Bangka dan lain-lain. Kita bisa bertemu di sini virtual, demikian. Tetapi tantangan bagi kita ini satu sisi kemudahan dan di sisi lain memiliki efek-efek negatif dari teknologi seperti ini. Baik Bapak Ibu ya, kita teruskan ya. Dan ciri-ciri generasi milenial itu apa? Pertama, mereka gampang bosan pada barang yang dibeli. Dan memang seperti itu. Karena teknologi-teknologi yang dibuat oleh provider maupun oleh produser memang hanya sekali dibuat. Samsung misalnya G7 itu hanya sekali dibuat, tidak pernah dibuat 2 kali, sehingga orang cepat bosan, cepat ketinggalan zaman. Kemudian no mobil pun fobia. Mahasiswa sekarang yang saya lihat, mungkin polisi juga bisa mengamati, mereka lebih galau, tidak punya paket, tidak punya kuota, ketimbang tidak punya buku. Padahal buku adalah media belajar yang paling utama. Walaupun melalui internet kita bisa buka beberapa pengetahuan yang lain, tapi mungkin lebih banyak kita update status, ya, baca-baca IG, baca-baca FB, baca-baca Twitter yang lain, ketimbang kita menambah pengetahuan. Ini juga tantangan bagi ke depan kita. Ini Bapak Ibu bisa amati dari share yang saya berikan. Saya tidak akan mengulas detail ini ya. Nanti kita bisa diskusikan. Pak Panitia tadi saya lihat sudah ada di chat tentang kolom materi bisa Bapak Ibu download dan lain-lain. Baik, saya teruskan ya. Ini ada kontemplasi, mari kita lihat kontemplasi merenung sedikit. Stay hungry, stay foolish. Tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Kenapa? Quote seperti ini dibuat oleh si Steve Jobs. Steve Jobs ini adalah seorang keturunan Arab sudah dari Suriah. Tapi mereka diangkat oleh bapak angkatnya, kemudian dia sekolah dan dia pun tidak tamat kuliahnya. Jadi jangan bangga gelar-gelar yang berderet-deret, sarjana yang berderet-deret, skripsi nilai A segala macam kalau tidak ada isinya. Justru banyak, kalau kemarin saya dapat kiriman dari WA Group ya, ada seorang ustadz menceritakan justru doktor ekonomi itu tidak ada yang jadi konglomerat. Yang jadi konglomerat itu justru orang-orang yang punya kreativitas yang tinggi, seperti Steve Jobs ini. Dia membuat Apple dengan logo buah apel yang digigit ya, yang sudah digigit itu sepotong itu apel itu melambangkan di dalam agama Nasrani itu buah pengetahuan. Dalam Islam kita bilang mengenalnya buah bodi, tapi agama Nasrani itulah apel tadi. Apel adalah digigit, itulah lambang pengetahuan. Maka dia membuat ikon tentang trademarknya itu adalah tentang apel tadi. Stay hungry, tetaplah lapar. Kenapa lapar? Supaya kita mau bekerja. Stay foolish, supaya kita tetap merasa bodoh, supaya tetap belajar. Ini quote yang luar biasa menurut saya. Maka generasi muda, generasi milenial, jangan terlena dengan HP, dengan yang lain-lain. Kalau kita teori tentang di dalam sosiologi ada budaya, kita harus lebih penting adalah tentang penanda itu ketimbang tetangga. Ini ya, kemudian bawahnya kasih makanan dulu lah. Ini Bill Gates. Bill Gates ini kelahiran 55 sampai sekarang masih hidup beliau. Ya. Beliau menyampaikan sering dia nggak lulus kuliah, nggak lulus mata kuliah. Tapi teman-temannya lulus semua, dan dia juga demo. Tetapi teman-teman yang dulu lulus pintar-pintar sekarang menjadi insinyur. Di mana? Di perusahaan Microsoft, dan Microsoft itu adalah dia pemiliknya. Ini luar biasa seperti itu. Artinya yang lama kuliah itu betul bodoh.
orang yang DO berpikir, dan orang yang tamat kuliah, gelarnya berabad-abad itu juga belum tentu bintang. Oleh karena itu yang paling penting di era sekarang ini adalah era milenial ini bagaimana generasi muda bisa berkreativitas. Thinking penting, tapi creativity itu lebih utama. Maka Bapak Ibu, halo, halo, halo. Halo, siapa? Halo. Saya bisa ngomong sendiri. Enggak, Pak. Masih oke ya? Oke, lanjut, Pak. Oke. Nah ini juga tantangan saya ngobrol sendiri di ruangan sendiri, saya bingung juga ya. Baik, Bapak Ibu, ini ada lagi satu yang saya perlu sampaikan sebelum masuk ke tentang generasi milenial itu. Ada manusia yang paling kaya sekarang ini, manusia 632 triliun. Ini adalah Jack Ma. Jack Ma itu seusia dengan saya kurang lebih gitu. Dia masih hidup. Usahanya semua di era sekarang ini selalu berkaitan dengan internet. Oleh karena kita tidak bisa hidup tanpa internet. Termasuk sekarang kalau internet rusak kita nggak bisa seperti ini, atau paket habis tidak bisa seperti ini. Baik, saya kira lewati lah ini. Nah, Bapak Ibu, ini Gen Halilintar ya, Gen Halilintar. Halo? 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 Silakan, Pak, dilanjut, Pak. Oke. Baik. Baik. Jadi ini Gen Halilintar ya. Gen Halilintar ini kalau kita lihat sebenarnya orang Riau mungkin ya, karena memang besar di Dumai ya. Halilintar ini, Atta Halilintar. Bayangkan beliau termasuk YouTuber Big Five ya. Big Five untuk masa ini karena penghasilannya kurang lebih hampir 1 miliar, 3/4 miliar per hari penghasilan beliau. Padahal dia hanya sekedar YouTuber. Jadi kita lihat sekarang eranya era YouTube. Karena melalui YouTube, melalui startup, melalui internet kita bisa menghasilkan uang seperti itu. Nah ini tantangan ke depan ya. Rencana anak muda, satu sisi teknologi menguntungkan, bisa menghasilkan uang, tapi sisi lain bisa menjerumuskan seperti itu. Baik, kita teruskan dulu. Apa sih itu revolusi 4.0? Saya yakin Bapak Ibu mungkin kira-kira 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu masih asing dengan kita apa itu revolusi 4.0. Tapi sekarang ini sudah banyak buku-buku, ya, seminar-seminar dari maupun luring menceritakan tentang revolusi 4.0. Ini saya kira ini skip saja ya. Bahwa revolusi 4.0 intinya adalah era cyber physics system, Internet of Things, network. Jadi kita ke depan ya bakal terus seperti ini. Maka di era ke depan mungkin kuliah akan sebagian ada kombinasi melalui daring seperti ini, rapat kuliah, kemudian juga pertemuan-pertemuan lain bisa ke depan. Jadi ini starting point ke depan bakal menuju ke sana. Baik, teruskan ya. Ini revolusi 4.0 saya kira luar biasa lompatannya ya. Sudah ada robot. Kalau Bapak Ibu di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 itu sudah ada robot yang bisa berbicara, mempraktikkan segala macam ya. Jadi 8 tahun memang sudah robotik ya. Jadi ke depan bakal seperti itu. HP pun bakal makin tipis ya. Makin canggih, makin luar biasa ke depan. Oke. Waktu sudah 10 menit lagi. Ini masih ada. Apa tantangannya? Dan apa ancamannya? Think different. Kita harus berpikir beda. Jadi ke depan kita harus berbeda, tidak boleh sama. Kita harus punya apa namanya tuh keunggulan komparasi. Tidak boleh sama. Jadi saya seringkali berbicara pada berbagai forum. Jadilah yang berbeda.
jadilah kuning, sehingga nggak kuning cari. Kalau semua putih kita hitam, maka hitam itu yang kelihatan. Kalau semua putih kita nggak ada unggulnya. Ini ke depan anak-anak muda, generasi remaja itu harus berbeda, harusnya nilai tambah. Kalau semuanya sarjana sosiologi, sarjana ekonomi, apa kelebihanmu sebagai sarjana ekonomi? Maka sebetulnya kalau saya pribadi, pendidikan itu harus multilinear, jangan hanya linear. Kalau udah misalnya satu disiplin terus S2 itu S3 itu sebetulnya nggak berkembang. Kita hanya tahu dunia kita. Harus kita bisa belajar yang lain, karena eranya sekarang ini adalah era multitasking. Harus sudah bisa. Handphone saja kita sudah smartphone, sudah handphone pintar, sudah bisa semua. Kita nggak butuh kalender, nggak butuh jam, nggak butuh buka agenda, nggak butuh alarm. Dulu kita harus pakai waker, harus buka agenda segala macam. Dengan handphone kita semua bisa melakukan apapun. Kalkulator nggak penting lagi, sudah ada kalkulator. Jadi kita harus berbeda. Nokia kenapa hancur? Karena Nokia lambat melakukan perbedaan. Karena oleh BlackBerry. BlackBerry tanpa pulsa dia bisa ngirim pesan. BlackBerry dibeli oleh Samsung. Samsung memasukkan ke dalam program Android, maka tumbanglah dua-duanya. Kenapa dua-duanya tumbang? Karena tidak berpikir beda. Jadi Bapak Ibu, adik-adik remaja semua harus berpikir beda ke depan supaya bisa memiliki nilai tambah. Jadi jangan cukup dengan sarjana. Kita sarjana apa? Udah nilai tambahnya. Maka dengan slogan baru BKKBN tadi harus inilah mencoba BKKBN berpikir beda supaya lebih maju ke depan. Baik. Masih ada waktu perma ya? 5 menit lagi Bapak. 5 menit lagi. Baik. Jadi saya melihat bahwa kita lihat dulu orang bekerja itu sama zaman awal 90-an atau awal 2000-an, di meja itu ada laptop, ada CPU, ada macam-macam. Sekarang kita lihat dari kantor-kantor, nah ada lagi seperti itu. Monitor langsung hard disk, langsung CPU, langsung macam-macam. Dulu ke Mekah, saya baca buku Buya Hamka, ke Mekah itu sampai 4 bulan. Karena naik kapal laut, pulang pergi udah sekian bulan, di sana sekian bulan, segala macam. Bukan main sampai 4 bulan. Makanya dulu ketika saya diwawancarai, kenapa ke haji itu ke Mekah itu harus pakai kenduri? Ya karena dulu orang berangkat ke Mekah itu orang tua-tua, bukan muda-muda. Sekarang generasi milenial bisa umroh dengan modal 20-30 juta. 2 minggu udah pulang. Dulu orang nggak bisa seperti itu. Ke Mekah sampai 4 bulan, orang tua yang berangkat, yang sudah ujur 4 bulan itu bisa kembali. Maka mereka harus kenduri, kita doa dan mohon maaf segala macam. Saya pernah sampaikan itu ketika diwawancarai. Kenapa budaya itu seperti itu? Kenapa di negara-negara lain tidak ada kenduri? Karena beda kulturnya. Baik, oke kita lewati ini ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu, ini ada beberapa slide yang saya lihat tantangan ke depan. Ya. Generasi muda memang semua ingin instan, ingin mudah, ingin gampang. Tetapi sesuatu yang instan, sesuatu yang gampang itu tidak ada nilai gunanya kadang-kadang. Kita anggap enteng. Gitu. Siswa lebih sering nyontek saat pulang ketimbang belajar. Gitu. Sekarang pun kita pengen jadi sarjana, pengen lulus paket A, paket B, paket C itu gampang. Kuliah pun bahkan di simpang-simpang ada dengan modal 250.000 bisa langsung kuliah. Ini udah saat ini bahaya sebetulnya. Maka pendidikan dengan pola dari menurut saya pribadi satu sisi memudahkan, tapi sisi lain bisa menjebak manusia pada sesuatu yang menjadi hampa di generasi ke depan. Jadi pembangunan karakter building tidak hanya sekedar pendidikan sebetulnya. Ada nuansa-nuansa yang hilang. Dengan tetap muka perlu pendidikan seperti itu. Jadi yang ini saya menyampaikan apa yang disampaikan tadi. Halo? Oke. Saya lewati saja ini ya, karena waktu sudah mepet, nanti kita bisa diskusi ya. Jadi ini ada gambar sedikit lah. Ini penduduk Australia itu tahun 2007, Australia itu satu benua besar. Penduduknya di Australia itu hanya 24 juta
juta, Kanada 36 juta. Jadi ini gambarnya. Sementara kalau kita lihat ini misalnya Ayu Ting Ting sebelah kiri lihat. Ayu Ting Ting itu followernya 26,8 juta, miliar juta. Jadi follower Ayu Ting Ting Instagramnya hampir sama satu penduduk Australia. Biasa. Jadi yang mengikuti Ayu Ting Ting itu sama dengan ekivalen dengan penduduk Australia. Artinya para pemasang iklan mereka tidak mau lagi juga memasang iklan di televisi yang belum tentu ditonton. Lebih baik mengendorse ke Ayu Ting Ting pakai sampo atau segala macam, maka followernya akan ikuti dia. Ini tantangan ke depan, pola-pola startup seperti ini menjadi di penggiat ekonomi untuk anak-anak muda. Mahasiswa sekarang udah banyak yang bisnis-bisnis online seperti itu. Saya lihat di beberapa status WA mahasiswa saya yang menawarkan macam-macam ya. Ini tantangan ke depan. Maka mahasiswa generasi milenial bisa jadi akan bekerja pada bidang kerja yang belum tentu ada ke depan. Nah ini tantangan. Maka pendidikan kita arah ke sana itu harus dipikirkan oleh para pengambil kebijakan. Baik, oke kita lewati ya. Saya langsung saja ke kesimpulan mungkin ya. Kesimpulan. Nah, bisa sedikit test case buat gambar pemandangan. Kebetulan saya pernah menjadi seorang asesor guru gitu. Tahun-tahun awal-awal 2009 ketika masih portofolio. Saya hanya membuat test case bagaimana tentang rutinitas seorang guru. Saya berikan tugas pada guru-guru yang sedang PLPG itu, coba Bapak Ibu buat gambar pemandangan. Silakan, apapun silakan. Begitu dikumpulkan semua gambarnya gunung, dua gunung, ada matahari di tengahnya. Semua seperti itu, laki-laki perempuan. Dari siang, dari mana-mana seperti itu. Padahal saya hanya minta buat gambar pemandangan. Pemandangan itu tidak harus gunung, bisa sungai, bisa kota, bisa mobil, apa yang kita pandang. Ini mencerminkan bahwa pola pendidikan kita selama ini adalah seragam, tidak dibuat berbeda. Think different itu penting. Baik, tantangan ke depan, ya, saya should be prepared. Apa yang harus kita siapkan? Siapkan itu kita harus lihat jauh ke depan, pakai teropong. Maka dengan forum-forum seperti sekarang, saya mudah-mudahan para mahasiswa dan pelajar yang lain bisa menyaksikan bagaimana tantangan ke depan. Kita harus siap, kita harus melihat ke depan untuk menyongsong. Target kalian itu besar, jangan mahasiswa kalau ditanya targetnya apa, Pak saya wisuda Februari, wisuda Maret, targetnya hanya wisuda, target itu apa? Nah ini penting. Baik, saya kira ini bidang-bidang yang penting perlu dikembangkan ke depan, ya tentunya ada learning skill, kemudian teknologi informasi dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ini menjadi wacana kita untuk kita bahas. Don't compete the price, compete in services and innovation. Jadi jangan kita bersaing tentang harga, tapi bersainglah tentang layanan dan inovasi. Jadi kita harus bisa berinovasi, critical thinking dan lain-lain. Baik Bu Elma, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mungkin saya mau cepat, jangan mengedit seperti ini. Mudah-mudahan ada feedbacknya. Terima kasih, saya sudah diundang untuk memberikan materi. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata yang kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu PLT, izinkan kami mungkin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui chat kita. Pertanyaannya tidak terlalu banyak, ini mungkin karena sudah jelas ya mungkin ya paparan dari narasumber kita. Saya akan coba rangkum. Mohon izin Pak Dr. Hidir, apakah bisa mendengarkan suara saya? Halo, Assalamualaikum. Karena beberapa pertanyaan ini banyak ditujukan kepada Pak Dr. Hidir. Halo Pak Hidir. Ini saya. Oke, saya merangkum pertanyaan tadi.
Yang pertama itu mungkin tadi Bapak sudah bisa sempat lihat di chat ada beberapa pertanyaan. Tadi dari Kabupaten Kampar ya, dari Fauzi tadi. Ana Fauzi. Maaf, tunggu saya scroll lagi ke atas. Ini Pak pertanyaannya. Yang pertama, Assalamualaikum. Nama Ana Fauzan Ramadan dari Kampar Kiri Tengah. Ingin bertanya ini ke Pak Hidir ya, sepertinya ini lebih pas untuk ditanyakan. Kenapa ya saya lihat zaman sekarang banyak orang yang bergelar sarjana tetapi akhirnya jadi pengangguran Pak gitu. Apakah mereka tidak punya skill untuk bekerja? Itu pertanyaan yang pertama. Senada juga dengan pertanyaan dari adik kita dari Big Air Smart, Eki Nurdiansa dari Kampar. Bagaimana cara kami khususnya zilenial untuk dapat memanfaatkan revolusi 4.0 dalam pembangunan dan tips agar menjadi cerdas melihat peluang dalam menjadi aktor pembangunan. Pertanyaan kedua, mungkin satu lagi Pak Hidir, ada satu pertanyaan lagi kepada Pak Hidir yang sempat kami lihat di chat tadi. Pertanyaan dari Helmi Yardi. Sangat menarik paparan Bapak mengenai tantangan 4.0 yang bisa dikatakan manusia berlomba dengan mesin, berlomba dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, yang sebetulnya semua hal cukup dilakukan melalui jari telunjuk saja di Android. Yang tidak mungkin berbicara masalah itu adalah reproduksi, kebutuhan akan akses KB yang kedepannya melalui aplikasi. Sebut aja seperti aplikasi yang sudah ada itu ya Pak ya, Halo Dokter, semua orang bisa berkonsultasi. Di dalam menghadapi permasalahan tersebut, bagaimana pendapat Bapak terkait inovasi yang berhubungan dengan program keluarga berencana dan kesiapan menghadapi bonus demografi di era digital ke depan? Jadi ini ada menyinggung tentang bagaimana penyampaian terkait dengan KB, kesehatan reproduksi secara lebih digital. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Ibu PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Pada kesempatan pertama nanti kami ke Pak Hidir dulu, dipersilakan untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Mungkin bisa langsung dirangkum Pak. Terima kasih, silakan Pak. Halo ya Pak, silakan Pak untuk dijawab pertanyaan yang ada di chat yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih atas apresiasi dari rekan-rekan ya, terutama rekan saya Helmi ini ya, maupun yang dari Kampar dan yang dari tempat lain tadi kurang dengar. Ya. Pertama pertanyaannya, kenapa banyak sarjana sekarang nganggur? Kita harus akui inilah kritikan ya terhadap dunia pendidikan. Indonesia ini tadi saya sampaikan di awal materi ya, Indonesia hanya 34 provinsi. Amerika 51 negara bagian, lebih besar Amerika ketimbang Indonesia. Indonesia walaupun 51 negara bagian atau provinsi, tetapi perguruan tingginya hanya 400. Indonesia 34 provinsi, hampir 4 ribuan jumlah perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi kedinasan, swasta maupun negeri. Bahkan lebih banyak swastanya ketimbang negerinya dari tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia kenapa banyak? Karena memang kita harus akui ini sudah ada semacam komersialisasi pendidikan, kapitalisme masuk ke dunia pendidikan. Orang membuka lembaga pendidikan bukan untuk mencerdaskan. Mungkin ada sebagian yang seperti itu, tapi hanya adalah untuk membuka lembaga pendidikan bagaimana menarik keuntungan. Sehingga pendidikan itu bukan lagi menciptakan sarjana-sarjana yang layak, sehingga bagaimana cepat tamat, cepat lulus, makin banyak kelulusan, maka nilai jual tinggi, bahwa perguruan tinggi itu laris. Kita tidak memikirkan bagaimana kurikulum, kesiapan anak didik, termasuk pendidik. Akibatnya inilah banyaknya pengangguran. Jadi dunia pendidikan kita masuk ke kapitalisme sehingga menciptakan dunia pendidikan yang hanya menghampa pada industri. Sebenarnya industri itu jumlahnya terbatas. Indonesia bukan negara lalu Indonesia bukan negara manufaktur, bukan. Indonesia juga bukan negara karis. Jadi kita impor
pangan, impor sayuran. Kita bukan negara yang manufaktur, apa yang dibuat nggak ada. Indonesia adalah negara jasa. Jasa apa? Semua perusahaan perkebunan bikin pendidikan, bikin hotel, bikin bank. Maka inilah kesalahan dunia pendidikan kita. Sehingga kalau ada pertanyaan kenapa banyak nganggur, ya karena tidak siap. Sarjana-sarjana tadi, karena dibuat dengan asal jadi. Seperti dengan kita bikin kue, bikin bakwan, kalau kita tidak buat dengan baik, maka orang nggak laku, nggak tertarik dengan beli kue bakwan kita. Kemudian yang kedua, apa tadi ya? Yang kedua, tadi lupa saya. Peluang untuk menambah wawasan ya. Apa peluang kita sebagai anak generasi milenial untuk merubah wawasan kita? Tadi saya sampaikan di awal-awal. Think different, berpikir beda. Kita nggak boleh harus sama. Dulu orang jualan bakso di Jalan Delima itu bakso, bahannya ya dari bahan bakso, daging dengan ramuan-ramuan seperti itu. Tapi supaya orang mau tertarik, mau datang tempat tukang bakso itu, maka dibuatlah jargon baru. Bakso beranak, bakso bom, bakso tenis, bakso gila. Sehingga orang tertarik. Bukan hanya sekedar pengen mencicipi bakso, tapi orang pengen tahu ada apa dengan bakso beranak, ada apa dengan tenis. Walaupun mungkin sama saja. Itu tambah dari segi penjualan. Maka kita sebagai generasi muda, kita harus punya nilai tambah. Kalau orang sarjana sosiologi, kalau orang sarjana bahasa Inggris, mungkin banyak. Tapi apa nilai tambah? Sehingga kamu bisa diperhitungkan untuk memiliki peluang. Jadi harus ada keunggulan komparasi yang kita jual. Bukan hanya sekedar ijazah. Nah, anak-anak remaja harus bisa mempersiapkan itu. Dengan adanya teknologi, dengan adanya startup, segala macam, harus bisa meraih itu. Sekarang orang jualan tanpa kolaborasi dengan GoFood itu susah lakunya. Kita harus harus kolaborasi dengan GoFood, dengan Gojek maksudnya, atau dengan Grab, sehingga bisa terlink jualannya. Kalau hanya jualan manual nggak laku. Itu tantangannya. Terus pertanyaan Helmi tadi, bagaimana dengan situasi sekarang ya, yang seperti disampaikan tadi, kalau kita konsultasi ke dokter bisa klik dokter atau halo dok dan lain-lain. Ya memang itu tantangan kita. Maka BKKBN dan jajarannya itu harus bisa meraih peluang itu. Karena sekarang generasi milenial itu sudah tidak gaptek. Mereka sudah familiar dengan handphone, dengan gadget, dengan webinar-webinar atau seminar-seminar daring seperti ini. Fasilitas-fasilitas di Play Store itu hampir semuanya free. Seperti saya seringkali ditawari bagaimana buku-buku saya untuk dibuat Play Store seperti ini. Dan itu mudah di-download. Dengan risiko, ya, saya nggak punya hak jual. Ya. Berarti saya hanya punya nama doang. Nah ini tantangan bagi kita. Ya. Kalau kita masih paradigma lama, kita nggak akan laku. Tapi masuk ke paradigma baru, jadi kita harus siap. Maka BKKBN harus ada hotline service yang bisa melayani konsultasi tentang jasa-jasa layanan. Dan memang dalam layanannya tidak mungkin daring, ya. Dalam layanan prakteknya, tapi dalam konsultasi harus bisa. Dan ada arahan yang bisa kemana harus bisa dituju, sehingga hotline service itu ada di setiap kecamatan misalnya, atau di setiap kabupaten kota, sehingga bisa mudah diakses. Sehingga inilah salah satu wahana atau wacana yang bisa menyebarluaskan program KBPK itu. Gitu. Bukan hanya sekedar jargon, seminar, daring, nggak bisa seperti itu lagi. Itu hanya awal, gitu. Tapi action ke depan, semua jajaran harus bisa. Termasuk para PKB itu jangan gaptek. Ya. Nggak bisa gaptek lagi. Kalau gaptek nggak akan bisa, ketinggalan itu. Mana anak muda. Ya. Jadi pelatihan-pelatihan, ya, webinar-webinar, seminar-seminar daring seperti ini adalah salah satu perluasan. Cuma ini harus dikontrol, ya. Karena peserta saya yakin hanya motifnya hanya ingin cari pulsa, cari sertifikat, asal datang masuk, kemudian video dimatikan, dia masak segala macam. Itu juga keliru kalau menurut saya. Kultur kita sudah masuk ke dunia revolusi 4.0, tapi kita masih berada di revolusi 02. Itu. Maka ini paradigma ini harus pelan-pelan kita ubah, ya. Mainstreamnya
yang lama bentar lagi pensiun, yang baru kita siapkan. Saya kira itu mungkin Bu Irma, mudah-mudahan kena jawaban saya. Mohon maaf kalau kurang pas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hidir. Mungkin mohon izin menambahkan, kami persilakan kepada Ibu Yuni, Ibu PLT. Silakan Ibu, terkait dengan inovasi kita dalam program keluarga berencana. Silakan Ibu untuk menambahkan. Terima kasih Bu Emma. Sekaitan dengan inovasi kita dalam masa pandemi